Di sebuah kota yang sibuk dan serba cepat, hiduplah seorang perempuan bernama Naila. Ia bekerja di sebuah kantor konsultan, tempat tekanan dan deadline seperti makanan sehari-hari. Setiap pagi, Naila keluar rumah dengan wajah siap perang. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang lebih lelah lagi. Yang membuatnya kewalahan bukan hanya pekerjaan. Yang membuatnya benar-benar terpuruk adalah pikiran-pikiran yang tidak pernah berhenti berbicara. Kamu gak cukup bagus. Kamu pasti gagal. Semua orang lebih maju darimu. Kalau kamu buat salah sedikit, habislah semuanya. Naila tidak sedang dikejar siapa-siapa, tapi ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti kemanapun ia pergi. Kecemasan, rasa takut, dan rasa tidak mampu. Malam-malamnya sering berakhir dengan termenung di tepi ranjang, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, kenapa sih rasanya energi mentalku habis setiap hari? Suatu sore, setelah hari penuh rapat yang terasa seperti serangan bertubi-tubi, Naila pulang dengan langkah pelan. Ia membuka pintu apartemennya, menjatuhkan tas, dan duduk begitu saja di karpet. Ia membuka ponselnya, bukan untuk membaca firman, tapi hanya untuk meregangkan pikiran. Di tengah scroll tanpa tujuan, tiba-tiba muncul renungan harian. Ayatnya singkat, namun terasa menusuk. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 3 ayat 4. Naila membaca pelan. Ayat itu terasa seperti seseorang mengetuk pundaknya dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama bicara kepada dirimu dengan kata-kata yang salah." Ia tahu Mazmur 3 ditulis oleh Daud saat ia sedang dalam masa tersulitnya. Namun, yang menarik perhatian Naila bukan konteksnya. Yang membuatnya menahan napas adalah kata-kata yang Daud pilih. Bukan berkata, "Aku habis." Bukan berkata, "Aku sendiri." Bukan berkata, "Aku pasti gagal." Daud memilih berkata, "Tuhan perisaiku. Tuhan mengangkat kepalaku. Tuhan yang menopangku." Dan Naila tiba-tiba sadar. Daud menguatkan dirinya melalui kata-kata. Ia membangkitkan imannya, bukan dengan menunggu situasi berubah, tetapi dengan memilih kalimat yang benar. Naila memperhatikan ponselnya yang baterainya tinggal 5%. Lampu indikator merah berkedip, ia langsung mengambil charger. Kalau ponsel lowbat, aku langsung cari charger. Tapi kalau hatiku lowbat, aku malah tambah panik dan buka semua aplikasi, gumamnya setengah tertawa, setengah menyesal. Dan ia sadar, hatiku ini butuh charger, bukan drama tambahan. Charger itu adalah kata-kata iman. Kata-kata sederhana yang mengingatkan siapa yang memegang kendali. Dan seperti Daud, Naila mulai berkata pada dirinya sendiri, pelan tapi jelas. Tuhan perisaiku, aku tidak sendiri. Tuhan yang mengangkat kepalaku. Ia mengulanginya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Dan anehnya, setiap kali ia mengucapkannya, seperti ada sesuatu yang dilepaskan dari dadanya. Tidak hilang sepenuhnya, tidak ajaib berubah. Tapi beban itu seperti sedikit bergeser ke samping, cukup untuk membuatnya bisa bernapas. Hari-hari berikutnya, Naila mencoba kebiasaan kecil. Setiap pagi ia berkata, "Tuhan yang menuntunku hari ini." Ketika cemas, ia berkata, "Engkau menopangku." Ketika merasa gagal, ia berkata, "Engkau mengangkat kepalaku." Semakin sering ia mengucapkannya, semakin ia menyadari sesuatu. Kata-kata yang ia pilih menentukan arah imannya. Selama ini, ia membiarkan pikirannya yang panik memimpin. Sekarang, ia belajar memimpin pikirannya melalui kata-kata iman seperti Daud. Bukan afirmasi kosong, bukan sugesti, tapi pengingat siapa Tuhan itu. Dan perlahan, seperti tanaman yang mendapat air,
hatinya mulai kembali pulih. Suatu malam, setelah seharian penuh aktivitas, Naila duduk di ranjangnya. Ia menatap cermin kecil di meja samping tempat tidur. Tempat ia menempelkan 3 kalimat kecil. Tuhan perisaiku, Engkau menopangku, Engkau mengangkat kepalaku. Ia membacanya sekali lagi, lalu tersenyum. Hari itu tetap melelahkan. Masalah kerja tidak hilang, tekanan keluarga masih ada. Kecemasan kadang masih muncul tanpa permisi. Tapi hatinya tidak lagi terasa sendirian. Ia menarik napas, memejamkan mata, dan dengan lembut berkata kepada dirinya sendiri, "Aku mau percaya lebih pada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang ketakutanku katakan." Dan malam itu, meski dunia luar masih bising, Naila merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, tenang. Karena ternyata iman tidak dibangun dengan menunggu keadaan berubah. Iman dibangun dari kata-kata yang kita pilih di tengah keadaan yang belum berubah. Tepat seperti Daud. Tepat seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan dengan itu, Naila pun tertidur. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena hatinya telah diisi ulang oleh afirmasi iman yang sederhana. Bila renungan ini menyentuhmu, silakan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.